Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang letaknya di bagian barat Nusantara. Pulau ini dilalui oleh jalur Sirkum-Mediterania yang merupakan kawasan terjadinya tumbukan lempeng. Tumbukan lempeng ini menyebabkan adanya zona subduksi yang menjadi sumber utama terbentuknya suatu magma. Ketika satu lempeng menujam ke bawah lempeng lainnya, batuan di zona ini akan meleleh dan menghasilkan suatu magma yang kemudian naik ke permukaan dan menghasilkan suatu gunung api. Di Sumatera, jalur Sirkum-Mediterania menghasilkan jalur vulkanik Bukit Barisan yang melalui Pulau Sumatera di bagian utara, tengah, dan juga selatan. Sehingga gunung api hanya terdapat di bagian utara, tengah, dan selatan, sedangkan di bagian timur dan barat tidak terdapat gunung api. Tapi sebelum kita bahas gunung-gunungnya apa saja, apa sih sebenarnya sistem gunung api itu? Jika kita melihat gunung api, yang tampak di permukaan hanya sebagian kecil dari sistem yang sebenarnya. Di bawah gunung api terdapat jaringan kompleks yang bekerja seperti mesin besar di dalam bumi. Bagian pertama dari sistem ini adalah sumber magmanya. Magma terbentuk ketika batuan di kedalaman bumi meleleh karena ketekanan tinggi, suhu tinggi, atau adanya air yang masuk ke mantel. Dari proses peleburan ini, magma yang lebih ringan daripada batuan sekitarnya akan perlahan naik menuju ke permukaan. Magma kemudian berkumpul di ruang magma, sebuah kantong besar yang bisa berada pada kedalaman beberapa kilometer. Ruang magma ini tidak selalu terisi penuh. Ia bisa mengembang, menyusut, ataupun bercabang. Perubahan tekanan di ruang magma inilah yang menyebabkan aktivitas vulkanik seperti gempa, deformasi permukaan, hingga letusan. Sistem gunung api di Sumatera terbentuk dari mekanisme tektonik yang sangat besar. Di barat Sumatera, lempeng Indo-Australia bergerak sekitar 5-7 cm per tahun menuju ke bawah lempeng Eurasia. Meskipun terlihat kecil, pergerakan ini menghasilkan energi besar yang memicu gempa dan menciptakan magma. Ketika lempeng samudera menunjam ke bawah, ia bertemu suhu yang semakin tinggi. Air dan mineral yang terbawa oleh lempeng akan dilepaskan, menurunkan titik leleh batuan mantel. Inilah yang memicu proses peleburan dan membentuk magma. Magma dapat bergerak naik karena lebih ringan daripada batuan di atasnya. Di Sumatera, jalur naik magma dipengaruhi oleh keberadaan sesar Sumatera, salah satu sesar paling aktif dan memanjang di dunia. Sesar ini membentuk rekahan yang memudahkan magma naik ke permukaan. Akhirnya, terbentuklah jalur vulkanik pegunungan Bukit Barisan yang menjadi rumah bagi puluhan gunung api aktif. Karena magmanya umumnya bertipe andesitik hingga dasitik, gunung api di Sumatera memiliki kecenderungan untuk meletus secara eksplosif. Letusan seperti ini terjadi karena magma yang kental merangkap gas, sehingga tekanan di dalam sistem lebih tinggi. Dari proses ini, tidak heran kalau sebagian besar gunung api di Sumatera memiliki aktivitas intens dan sering berubah-ubah. Bahkan, beberapa gunung yang sebelumnya dianggap tidur, seperti Sinabung, tiba-tiba kembali aktif setelah ratusan tahun. Terus, gunung-gunung apa aja sih yang termasuk aktif di Pulau Sumatera? Secara keseluruhan, kurang lebih terdapat 27 gunung api aktif di Sumatera. Misalnya, Gunung Jaboy terdapat di Provinsi Aceh, Gunung Sinabung terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Gunung Marapi terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Gunung Sumbing terdapat di Provinsi Jambi, Gunung Dempo terdapat di Provinsi Sumatera Selatan,
Gunung Kaba terdapat di Provinsi Bengkulu, dan Gunung Rajabasa terdapat di Provinsi Lampung. Gunung Sinabung berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan merupakan salah satu gunung api paling aktif di Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Yang membuat Sinabung menarik adalah fakta bahwa gunung ini sebelumnya dianggap tidak aktif. Setelah ratusan tahun tidak meletus, Sinabung tiba-tiba erupsi kembali pada tahun 2010. Kebangkitan ini menunjukkan adanya perubahan besar di bawah permukaan yang kemungkinan disebabkan oleh masuknya suplai magma baru ke ruang magma. Sejak tahun 2010 hingga sekitar tahun 2020, Sinabung mengalami ratusan kali erupsi, mulai dari letusan kecil sampai letusan besar dengan kolom abu mencapai belasan kilometer. Karakter magma Sinabung bersifat andesitik hingga dasitik, yaitu magma yang kental dan kaya gas. Magma jenis ini cenderung menyebabkan letusan eksplosif karena tekanan gas sulit keluar secara perlahan. Selain letusan abu, Sinabung juga terkenal dengan aliran piroklastiknya. Aliran piroklastik adalah campuran gas panas, abu, dan batuan yang meluncur dengan kecepatan tinggi di lereng gunung. Inilah tipe bahaya paling mematikan dari Sinabung. Banyak permukiman di sekitar kaki gunung harus direlokasi karena ancaman langsung dari aliran piroklastik ini. Gunung Sinabung menjadi contoh nyata bagaimana sistem vulkanik yang sebelumnya tenang bisa kembali aktif dengan sangat intens. Gunung Marapi yang terletak di perbatasan Kabupaten Agam dan Tanah Datar adalah gunung api paling aktif di Sumatera Barat. Berbeda dengan Gunung Merapi di Jawa, nama Marapi memang mirip, tetapi keduanya berbeda. Merapi di Sumatera memiliki pola erupsi yang unik, yaitu sering meletus tetapi dalam skala kecil hingga menengah. Karakter letusan Marapi biasanya berupa letupan eksplosif yang menghasilkan kolom abu tinggi, kadang mencapai 2.000–3.000 meter. Magmanya bertipe andesitik-dasitik, mirip dengan Sinabung, sehingga setiap letusan membawa abu yang cukup banyak. Letusan tahun 2023 menjadi salah satu contoh yang menunjukkan betapa aktifnya sistem magmatik di bawah Marapi. Gunung Marapi juga dikenal memiliki kawah ganda di puncaknya, yang menunjukkan sejarah letusan berulang dari waktu ke waktu. Aktivitas seismiknya seperti gempa vulkanik dangkal dan dalam cukup sering terekam, yang menandakan suplai magma selalu ada. Karena berada dekat permukiman dan kawasan wisata, Marapi menjadi salah satu gunung yang paling penting dipantau di Sumatera Barat. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Sumatera, dengan ketinggian lebih dari 3.800 meter di atas permukaan laut. Selain menjadi landmark penting, Kerinci juga merupakan gunung api aktif yang punya dampak besar bagi wilayah di sekitarnya. Letusan Kerinci serendung tidak sebesar Sinabung, tetapi aktivitasnya terus-menerus dan stabil. Kerinci memiliki magma andesitik yang relatif lebih cair dibanding Sinabung dan Marapi. Sehingga, selain abu, aliran lava juga cukup mungkin terjadi. Aktivitas gunung ini ditandai dengan gempa-gempa vulkanik, tremor, pelepasan gas, hingga erupsi kecil yang mengeluarkan abu tipis. Meski tidak terlalu eksplosif, Kerinci tetap sangat penting untuk dipantau karena dekat dengan jalur penerbangan. Abu vulkanik yang keluar dari Kerinci beberapa kali mengganggu operasional bandara di Jambi. Kerinci juga memiliki potensi bahaya sekunder seperti banjir lahar saat hujan, karena material vulkanik yang menumpuk di lereng dapat terbawa air hujan ke permukiman di bawahnya. Gunung Tempo terletak di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
dan merupakan satu-satunya gunung api aktif besar di provinsi tersebut. Gunung Dempo memiliki kawah aktif yang selalu mengalami perubahan warna dan intensitas aktivitas gas. Ini menandakan sistem magmanya terus berinteraksi dengan permukaan. Karakter letusan Dempo biasanya berupa letusan abu berskala kecil hingga sedang. Namun, sejarah geologinya menunjukkan bahwa Dempo juga mampu menghasilkan erupsi yang lebih besar. Magmanya bertipe andesitik dengan viskositas sedang, sehingga letusannya tidak terlalu eksplosif sinabung atau Marapi, tetapi tetap berpotensi menimbulkan bahaya yang serius. Dempo pernah menghasilkan letusan yang cukup signifikan pada abad ke-20 dan beberapa kali mengalami peningkatan status. Karena berada dekat kota pagar alam dan kawasan perkebunan, monitoring gunung ini sangat penting untuk keselamatan masyarakat setempat. Jadi, sistem gunung api di Sumatera merupakan hasil dari proses subduksi yang berlangsung hingga saat ini. Proses ini menghasilkan jalur magma yang naik melalui zona lemah kerak bumi, hingga menghasilkan beberapa deretan gunung api di sepanjang Bukit Barisan. Sebagian besar gunung di Sumatera bersifat eksplosif karena memiliki magma yang kental dan mengandung banyak sekali gas. Sumatera bukan hanya pulau yang indah, tetapi merupakan pulau yang berdiri di atas kekuatan alam yang luar biasa.